Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamul muttaqin wa qaidil mujahidin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan mengajarkan kita tentang kemampuan mengendalikan diri. Salah satu bentuk upaya-upaya pengendalian diri dari makna asyam adalah al-imsak, menahan diri. Para ulama ketika menjelaskan makna asyam secara lughatan, secara bahasa, itu mengangkat dari satu ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Maryam di saat beliau mengalami ujian yang demikian sangat berat dalam kehidupan beliau. Beratnya ujian Sayyidah Maryam ini gak main-main. Belum pernah dialami oleh orang yang ada di dunia ini. Seorang wanita yang salihah, dilahirkan dari keluarga yang salihah. Seorang Imran, ayahnya yang diakui oleh kaumnya sebagai orang yang saleh. Seorang ibu yang namanya Hannah adalah seorang wanita yang salehah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada seorang yang nanti akan kemudian dilahirkan oleh Maryam yang akan menjadi pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau harus kemudian menerima ujian tersebut untuk kemudian melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah, di tengah kesedihannya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang kemudian menjadi penghibur daripada Maryam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadun faquli inni nadartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiyya. Perhatikan jemaah sekalian, ternyata makna as-sawm yang ada dalam ayat ini adalah maknanya menahan. Ternyata salah satu bentuk hiburan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sedang mengalami tekanan batin yang demikian sangat berat adalah sauma. Yang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala falan ukallimal yawma insiyya. Jadi mohon maaf, dari ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakuli wasrabi wa qarri ain. Wahai Maryam, silahkan nikmati hidangan makanan, makanlah engkau, minumlah engkau, dan senangkan hatimu. Wa qarri ainan. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala di saat beliau dalam tekanan yang demikian sangat berat, itu suruh makan, suruh minum, suruh menyenangkan hati. Dan kemudian fa imma tarayinna minal bashari ahadan, dan kalau engkau bertemu dengan seorang manusia, faquli, katakanlah olehmu, inni nadartu lirrahmani
ukallimal yawma insiya. Sekali-kali tidak akan pernah saya hari ini berbicara dengan orang lain, menahan pembicaraan. Jadi buat sekalian, berpuasa itu bagaimana kita bisa menahan pembicaraan kita. Di saat kita bisa mampu menahan pembicaraan, maka itu adalah salah satu latihan pertama as-saum, berpuasa. Bahwa orang berpuasa adalah orang yang bisa mampu bertahan, menahan diri dari berbicara yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kemudian kita lihat dari tafsir daripada surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bagaimana seorang Maryam harus bertahan seorang diri, sekali lagi seorang diri. Yang hiburannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hiburan. Makanya kemudian salah satu bentuk hiburannya atau bagi orang-orang mukmin itu hiburannya yang makan, minum gitu. Betapapun itu menjadi satu bagian hiburan seorang manusia, orang mukmin, namun tetap Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam puasa untuk juga tidak berlebihan ketika berbicara makan dan minum. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga memanggil Bani Adam, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa qulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah menegaskan dalam ayat tersebut dalam surat Al-A'raf, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambil, pakailah, kenakanlah zinatakum, perhiasan-perhiasan yang dimaksud. Kata zinah di sini adalah pakaian yang terbaik inda kulli masjidin. Setiap kali hendak kalian memasuki tempat yang mulia, yaitu tempat sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masjid. Disuruh yang paling bagus, khudhu zinatakum. Yang kemudian perintahnya wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum dan jangan kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan sikap berlebihan. Kalau kita melihat, membaca hadis Rasulullah SAW, Masya Allah, cara hidup Rasulullah itu sangat sederhana sekali. Rasanya kita malu. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu menangis ketika Rasulullah menikahkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau memanggil Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Usamah, 3 sahabat itu dipanggil oleh Rasulullah untuk menyiapkan pernikahan putri beliau. Abu Bakar tahu sekali bahwa Fatimah, Sayyidah Fatimah ini adalah putri beliau yang paling beliau cintai. Dari sisi sikap, wajah, itu yang paling mirip adalah Sayyidah Fatimah. Tapi ketika dalam pernikahan beliau, menikahkan beliau dengan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar menangis di saat ketika beliau membawa persiapan-persiapan yang Rasulullah SAW hendak menikahkan putrinya hanya dengan beberapa makanan, gandum, sama sekali tidak ada satu kemewahan sedikit pun. Sampai ketika itu, ya Rasulullah, apakah engkau hendak menikahkan putrimu yang kau cintai hanya dengan sekedar ini? Beliau menangis. Jadi sekalian, kalau sekarang ini kan beda ya. Walimatul urus itu kan sunnah. Rasulullah SAW walau bisyatin, walau hanya dengan seekor kambing saja, lakukan walimah urus. Makna satu ekor kambing itu menunjukkan kesederhanaan. Sesederhana apapun, minimal walimah itu begitu. Kalau mampu ya agak besar nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian jangan menjadi kemudian nilai prestis bagi seorang ketika bisa mengadakan walimah yang besar-besaran, menghabiskan ratusan bahkan mungkin miliaran rupiah. Dia bisa menikahkan anaknya sampai miliaran misalnya. Lalu kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Terlebih lagi kemudian ada undangan yang khusus VIP, ada undangan yang umum. Ya, jadi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kitab Asral Saud, kitab Asral Saud, rahasia-rahasia puasa, dalam kitab beliau itu beliau membagi darajah puasa itu pada 3. Ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saum
khususil khusus. Ya, jadi ada undangan, kalau misalnya diistilahkan ada undangan umum, ada undangan khusus, ada undangan khusus bil khusus. VIP ya. Tidak ada pembagian itu. Rasul bahkan kemudian memberikan perintah di saat mengundang orang untuk makan-makan, tidak ada tempat yang berbeda bagi seorang fakir dan orang agunia, bagi orang pejabat dan rakyat jelata dan seterusnya. Kesederhanaan Rasulullah, Masya Allah, kalau melihat beliau dalam kesederhanaan, bahkan dalam satu doa yang beliau angkat, doa beliau itu Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Salah satu doanya, ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad itu qutan, cukup saja. Tapi kemudian jangan dimaknai bahwa kata qutan cukup itu pengen ini cukup, pengen ini cukup, pengen itu. Rasulullah tidak pernah kemudian pengen ini banyak, tidak. Kalau kita kan, wah itu mah udah melebihi dari orang kaya kalau qutan itu cukup. Maksud yang dicukupkan di sini adalah tidak mencukupkan syahwat, bahwa ketika syahwat mendorong melihat sesuatu yang lebih lalu kemudian dia pengen yang lebih, bukan begitu. Karena kita ini kan, mohon maaf, karakter kita ini dibentuk oleh pandangan. Makanya salah satu yang kemudian diperintahkan kita suruh kemudian menahan pandangan. Ini puasa juga menahan pandangan ya, makanya Imam Al-Ghazali juga kemudian an-nadhar, pandangan itu yazbulul qalbi, akan menyibukkan hati. Di saat orang sibuk dengan hatinya itu sibuk dengan apa yang dia pandang. Jadi tetangga punya HP baru, karena lihat kelihatannya speknya lebih tinggi, dia lalu kemudian tersibukkan hatinya, kenapa saya nggak bisa beli? Ya. Ketika melihat rumahnya sudah mulai bagus, tetangganya rumahnya bagus, lalu kemudian dia tersibukkan untuk kemudian, waduh, rumah saya rela, kenapa saya tidak bisa melakukan atau tidak membangun rumah sebagaimana tetangga saya? Tidak pernah tersibukkan. Kalau orang bisa mampu menahan pandangannya, tetapi di saat orang sibuk melihat kepemilikan orang lain, itu yang akan kemudian menjadikan dia sibuk hatinya untuk memikirkan. Kalaulah dia mampu untuk kemudian mengikuti, kalau tidak, dia sakit hati gitu. Jadi orang tertekan hidupnya itu karena melihat orang. Tapi memang kalau dalam Quran itu memang karakter orang itu memang selalu ini ya, memberikan efek pengaruh kepada orang lain. Rasul itu juga pernah diomongin. Jadi kayak beginilah, orang-orang kafir itu mengatakan, saya lupa dalam surat apa, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kuluna at-ta'am wa yamsuna fil aswaq. Kata mereka, wa qalu, yang mengatakan ini orang-orang kafir, ketika mengomentari seorang rasul, ma li hadzal rasul, gimana ya seorang rasul kok ya'kuluna at-ta'am, kok makan makanan sebagaimana kita yang makan? Ada kalau misalnya, mohon maaf, bukan yang mereka yang ungkapkan adalah, kok kenapa bukan malaikat? Kenapa yang diutus itu seorang manusia biasa yang makanannya makanan sebagaimana kita? Gitu. Kok masih doyan minum, masih doyan makan buah-buahan, masih doyan daging? Gitu. Harusnya yang diutus kepada kita itu orang yang adalah makhluk yang mulia, nggak doyan daging, nggak doyan makanan, dia nggak butuh apa-apa. Bahkan sampai kemudian disinggung wa yamsuna fil aswaq. Dan masih juga jalan-jalan di pasar. Bahwa sekalian, kadang-kadang kan begini, orang pakai peci sekarang di Indonesia itu, mohon maaf, kalau sudah dipanggil kiai, dipanggil ustadz, lalu kemudian, rasanya kalau jalan-jalan ke mall kayaknya enggak, atau jalan ke pasar gitu, rasanya jadi beban tersendiri. Itu sesungguhnya termasuk yang kena pengaruh dari pembicaraan orang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan ya, Rasul itu untuk makan, Rasul itu untuk jalan-jalan di pasar. Makanya bahasanya yamsun itu menunjukkan filma mudhari terus-terusan, walaupun makna kata terus-terusan bukan berarti kerjaan Rasulullah setiap hari ke pasar terus, enggak. Tapi salah satu aktivitas kehidupan dunianya Rasul itu juga jalan-jalan di pasar. Namun yang seringkali kemudian dipandang oleh masyarakat umum, melihat ada seorang kiai, ulama, ustadz ketika ia berjalan-jalan di pasar menjadi salah satu nilai negatif. Bukankah Rasul sudah bersabda, sebaik-baik tempat itu masjid? Berarti harus suruh ke masjid terus. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Lalu kemudian suruh menjauhi pasar? Tidak.
Ini jangan, mohon maaf, logika berpikir di saat Rasulullah memuliakan masjid, bukan kita suruh tinggal di masjid selama-lamanya. Ketika Rasulullah SAW menjelekkan pasar, bukan logikanya adalah menjauhi, menghindari pasar untuk tidak kita jamah, bukan. Tapi berhati-hati terhadap pasar yang ada keburukannya. Lalu kemudian sangat suka ke masjid, kenapa? Karena ada banyak kebaikan di dalamnya, begitu. Tapi kadang-kadang menilainya kalau ada orang sibuk ke pasar dianggap sebagai satu keburukan yang kemudian dicap orang yang soleh nggak layak banyak ke pasar. Ini apa? Sekarang komentar-komentar orang tuh dari dulu tuh sudah ada. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah yang namanya hidup di tengah komentar banyak orang. Ada selalu yang ini termasuk yang tadi ya. Jangan mudah kita mengomentari. Terlebih lagi hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Yang halal dikomentari, yang haram tidak dikomentari. Nah, ini kembali. Ya. Jadi yang halal dikomentari. Kenapa para ustaz kiai kok masih sibuk ke pasar? Ya, lalu kemudian yang haram nggak ada komentar, itu biasa. Udah memang pada umumnya begitu, ya sudah selesai. Nah, Bapak sekalian yang Allah SWT, itu yang pertama. Yang kedua tadi menyinggung terkait dengan ghadul basar, menahan pandangan. Salah satu hal yang harus kemudian kita lakukan di dalam puasa ini adalah menahan pandangan. Kata menahan, pesan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 dan 31. Ini dua ayat yang Allah mendahulukan qul lil mu'minin, yang keduanya qul lil mu'minat. Yang pertama Allah SWT memberikan perintah kepada orang mukmin laki-laki. Jadi ini subjek orang yang paling susah mengendalikan pandangan itu adalah laki-laki. Makanya kemudian yang pertama laki-laki dulu yang dipanggil. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un. Ayat setelahnya baru qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna min furujihinna. Sampai ini ayatnya agak panjang. Yang ini kemudian menunjukkan bahwa ruang gerak wanita jauh lebih sempit daripada ruang gerak laki-laki. Karena sampai kemudian di akhir ayat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada wanita untuk mereka menundukkan pandangan, di akhir ayatnya tersebut itu sampai Allah SWT menyebutkan wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina zinatahun. Jadi Bapak Ibu, ini ibunya sedikit ya. Kalau tadi pesan yang pertama, kok kenapa Maryam suruh puasa? Puasanya puasa nggak bicara, karena yang paling banyak bicara ibu-ibu ya. Mohon maaf ini kalau ada ibu-ibu nggak ada kayak gitu. Udah pada pulang. Ada. Ya, nanti kasih pesan Bapak sekalian. Ya, jadi Allah itu menyebutkan kata saum, perkataan untuk menahan ucapan, itu kisah Maryam. Karena kecenderungan orang banyak ngeluh itu dari kalangan wanita. Orang banyak yang ngomong dari wanita. Makanya ketika Maryam dihibur oleh Allah SWT, maka fakuli inni nadartu lirrahmani sawman. Ya. Dan kemudian ketika memberikan perintah agar menundukkan pandangan, yang pertama justru laki-laki. Katakanlah kepada mukmin yang laki-laki, kata Allah, agar mereka yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan. Karena kita paling berani Pak, pelotok-pelotok yang nggak halal buat kita. Kalau perempuan kan nggak begitu, agak sedikit ya malu-malu lah. Kalau jelalatan gitu. Kalau laki-laki itu kan mohon maaf sampai tua juga, mohon maaf ya, yang usia 70 juga mungkin masih jelalatan. Apa ya kayak, jangankan yang masih kecil-kecil gitu ya, udah sepuh-sepuh juga mohon maaf kadang-kadang ada yang agak mudahan gitu. Bapak usia 70 melihat yang 50. Yang lihat yang 50 ya, jangan yang lihat yang 16 gitu. Lihat 16 sudah kelihatan cucunya ya. Tapi kalau terlihat yang udah 40, 50
sendiri lagi ya. Ya, itu kan masih ya ada syahwat itu masih ada. Ya. Itu normal Pak ya. Maksudnya makna normal itu Allah memberikan itu. Hanya yang kemudian diperintahkan yaghuddu min absari. Yaghuddu min absari. Tundukkan pandangan. Wa yahfadhu furujahum. Tahan kemaluan, jaga kemaluan. Yang demikian itu kata Allah, dzalika azka lahum, lebih suci. Jadi salah satu bentuk kesucian batin kita itu adalah menundukkan pandangan. Karena pandangan itu yang akan kemudian bisa mengendalikan jalan pikiran kita, syahwat kita. Yang kemudian yang keduanya perintah kepada wanita. Wanita juga demikian, suruh menundukkan. Ya. Dan aurat yang kemudian yang menjadi pembatas yang lebih sangat ketat adalah wanita, sampai Allah SWT menjelaskan ayat ini. Kalau di Quran itu Allah hanya 2 baris ketika qul lil mukminin, katakan kepada orang mukmin 2 baris doang. Tapi kepada seorang wanita perintah Allah SWT agar mereka menundukkan pandangan itu sampai kurang lebih sekitar 9 baris. 9 baris dibandingkan dengan 2 baris, 9 baris. Yang ini menunjukkan tentang ruang gerak wanita yang bukan dipersempit tapi diperketat. Harus lebih banyak berhati-hati karena potensi yang mengundang pandangan laki-laki itu adalah dari wanita. Makanya di akhir ayat tersebut, wala yadribna bi arjulihinna, jangan menghentakkan kaki. Kaki jangan dihentakkan. Tujuannya apa? Tujuannya liya'lam, untuk agar diketahui ma yukhfina zinatahunna, apa yang disembunyikan dari perhiasan-perhiasannya. Jadi kalau wanita itu kan senang perhiasan, pakai kalung, pakai gelang, gelangnya ada di tangan, ada gelang yang ada di kaki. Nah, kalau gelang yang di kaki itu kalau dihentak-hentakan ada kerincing, nah gitu. Ya. Cuman kita sekarang, jadi sekalian mohon maaf, laki-laki itu kan seneng ya melihat wanita yang dia pakai gelangnya dia di kaki. Itu salah satu kok, Ibu. Kalau yang pengen tahu gitu, laki-laki itu seneng kalau ada wanita pakai gelang yang ada di kaki. Itu ada keindahan tersendiri. Ini bocoran. Bocoran. Makanya kemudian Allah SWT sampai kemudian memberikan larangan, wala yadribna, jangan engkau hentakkan, pukulkan kakimu. Ya. Dengan apa yang kau sembunyikan, perhiasan-perhiasan, untuk tujuan liya'lam, agar mereka pada tahu ada perempuan, ada itu juga kalau yang namanya perhiasan itu juga menunjukkan status sosial. Jadi kalau orang wanita pakai perhiasannya banyak, itu menunjukkan status sosial ya kan. Kaya, ini tajir. Sehingga kalau berjalan kerincing itu berarti kaya. Ya. Tapi kalau diem aja berarti nggak ada harta yang kayak di tubuhnya. Ya. Boleh tidak? Boleh wanita menggunakan itu. Karena memang ayat ini tegas. Hanya yang tidak boleh adalah tadi memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dia simpannya sampai dengan simbolnya adalah menghentakkan kaki. Ya, kan ada yang viral tuh Pak ya, perempuan dua lagi ngobrol, wah, tolong ambilin itu, pamerin gelangnya, pamerin gelangnya. Ternyata satu lagi juga nggak kalah. Jadi pameran panjang-panjangan gelang. Awalnya ketutup oleh baju, ya. Yang pertama nunjukin, tolong ambilin sambil nunjukin gelangnya nih banyak itu. Ternyata yang dipamerin lebih-lebih lagi. Ya. Itu karakternya. Oleh karenanya, buat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf, tadi ayat tadi, kepada siapa wanita itu boleh kemudian memperlihatkan aurat. Maksudnya aurat yang dimaksud itu ada kemudian tak terbatas, bukan. Kayak misalnya rambut, siapa yang boleh melihatnya? Allah SWT sampai kemudian menjelaskan di antara mereka yang boleh. Ya, yang tampak dari seorang wanita itu adalah ayahnya masih boleh. Aba, ya, ayahnya. Kalau dari keluarganya berarti ada ayah, ada anak laki-laki,
ada saudara laki-laki, ya, ada cucu laki-laki, ya. Nanti ada mertua. Mertua itu karena dia sudah tidak boleh kemudian nikah dengan mertua kalau Allah berpisah dengan suami. Kepada pamannya, ya ada batas-batasannya. Oleh karenanya jemaah sekalian itu Allah SWT, itu barangkali dua hal yang mungkin bisa kita, kalau tadi dari sisi makan minum nanti panjang lagi Pak. Itu tadi setidaknya dari mengendalikan bicara, mengendalikan pandangan. Kalau makan minum sudah jelas. Kalau ayat yang tadi kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya Rasulullah SAW juga beliau ya mensifatkan orang karakter mukmin dengan kafir itu juga dari cara makannya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjut lagi. Ini baru 2. Kita bisa mengendalikan lisan kita, mengendalikan pandangan kita. Ya, mudah-mudahan nanti bisa semoga menjadi ilmu dan menjadi bekalan kepada kita semuanya untuk bisa belajar dari Ramadan ini. Ada perubahan, ada perbaikan sikap, ya, pandangan diri kita dari thalabul ilm. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum